Saya mau kasih anak saya yang kecil itu yang saya bilang berdoa itu, dia itu bilang sama saya dia mau dibaptis gitu. Pokoknya yang umurnya di atas dia nggak mau dibaptis. Terus saya bilang anak zaman now itu kan, zaman now, zaman sekarang itu maunya dia ya. Kita jadi suruh ngikutin dia, bukan dia ngikutin kita gitu. Tapi saya bilang kalau untuk firman Tuhan, untuk sesuatu yang Tuhan tentukan, ikutin kata mama. Mama ini orang tua itu kan wakilnya Tuhan. Jadi kalau misalnya yang mau dibaptis, ayo dibaptis. Oke deh, baptis kan bisa kapan-kapan, nggak bisa. Tuhan Yesus mau datang, dia bilang nggak bisa kapan-kapan. Cuma nakut-nakutin doang. Dari dulu juga bilangnya Tuhan Yesus mau datang dari aku sekolah minggu sampai Jun, nggak datang. Jangan datang dulu deh, aku belum nikah.
kamu bisa kan Tuhan, saya bilang gitu. Terus kenapa dia nggak mau dibaptis? Karena saya rasa dia punya teman. Ya biasa lah, anak sekarang kan SMP SMA aja udah cari gebetan gitu ya, dari pacar. Saya rasa dia karena punya hubungan sama yang beda agama, dia pernah tanya sama saya, mah kalau udah dibaptis boleh nggak suka sama yang beda agama gitu. Saya bilang nggak boleh, karena terang sama gelap gak bisa bersatu. Tuhan tuh nggak bisa abu-abu, putih-putih, hitam-hitam begitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat dia jadinya nggak mau baptis, nanti aja gitu. Terus akhirnya putus tuh. Masih bilang puji Tuhan, putus kan, mau jadi baptis gitu ya. Jadi tapi yang nomor satu belum mau. Kalau suami saya sih orangnya dia masih hello, selalu dia, karena baptisan itu kan biasanya nggak harus 17 Agustus, bisa ada lagi nanti aja. Maksud saya jangan nanti kayak waktu itu sebelum COVID, saya udah bilang sama anak saya kan diumumin di gereja Pak Alek tuh di DM. Siapa yang mau dibaptis, saya bilang sama anak, baptis, keburu COVID. Jadi kan nggak boleh kemana, nggak boleh ibadah 2 tahun itu kan. Udah gitu udah itu saya bilang, sekarang Tuhan tuh ngasih kesempatan gitu. Terus saya bilang sekarang waktunya. Itu jadi gini, pendaftaran terakhir di gereja tempat saya ibadah di sana, itu kita baru daftar. Karena anak saya itu masih ragu-ragu terus. Ya saya daftar, Bu, fotonya Bu, Yusuf boleh nggak? Boleh. Akhirnya pas baptisan gitu. Karena apa? Karena keputusan mau dibaptis itu terakhir, nggak dari pertama diumumin, udah berapa kali kesempatan gitu. Yang terakhir dibaptis, puji Tuhan, 17 Agustus 2023 ini anak saya 2 udah dibaptis. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya tahu sih nggak mudah jadi mama zaman sekarang ya, jadi orang tua zaman sekarang itu, tapi Tuhan beri saya kekuatan untuk saya bisa mendidik anak saya gitu ya, untuk saya bisa nentuin kalau putih-putih gitu, nggak bisa diajak berunding sama dia tuh, gini mah boleh mah, gini doang lo, gini doang. Saya masih bisa tegas karena saya belajar dari firman Tuhan, belajar. Puji Tuhan. Shalom. Agak semangat, salam semuanya. Walaupun ngantuk, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mau bersaksi Bapak Ibu semuanya. Ada kedua orang tua saya, ketiga orang tua saya, empat orang tua saya, 4 adik orang tua saya. Saya memang selama ini para hamba Tuhan ini menyuruh saya baca firman Tuhan. Tapi perintah dari keempat orang tua rohani saya abaikan. Pak Pendi baca firman, saya baca bisa kuat di dalam hati Pak Pendi. Saya nggak dengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setiap hari saya dijejakin firman Tuhan. Saya nggak mudah sama firman Tuhan, saya bilang. Tapi selama saya belajar firman Tuhan, saya bersyukur Tuhan Yesus baik buat saya. Amin. Saya sekarang kalau biar kata udah sadar, ya sadar saya. Ditegur sama firman Tuhan saya. Saya ditegur benar-benar sama firman Tuhan. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus baik buat saya. Lagi waktu itu saya marah-marah sama istri saya. Saya asal istri saya mau doa, saya gak kasih. Saya doa gak kasih. Tapi kemarin saya bilang sama saya, Tuhan saksinya kalau saya bohong. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau pergi. Saya bilang berdoa buat keluarga, buat bangsa negara. Berdoalah, ikut sana ikut serpong. Saya bilang begitu. Saya izinin. Terus Bapak Ibu saya benar saya izinin. Dia bilang, enggak, saya nggak mau. Saya bilang, tumben gini, saya pribadi yang nyuruh. Karena apa? Istri saya bilang, kok kamu tumben-tumbenannya sih nyuruh saya berdoa suruh pergi sendiri. Karena apa? Saya ada kuasa, ada Roh Kudus di dalam hati saya udah berubah. Saya bilang, giliran saya baik, istri nolak.
Saya bilang jahat, saya bilang bingung saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bingung. Saya baik Tuhan, saya bilang nyuruh istri saya pergi buat berdoa. Silakan kalau kamu pergi, saya berdua jaga rumah sama anak. Enggak mau. Ya udah, saya bilang bener nih, nggak mau, nggak nyesel. Sampai 3 kali saya kasih, udah kamu pergi, nggak mau katanya. Bagaimana saya udah baik? Kenapa sih kamu katanya nyuruh saya pergi mulu, suruh berdoa? Kan ada tuntunan Roh Kudus. Saya puji Tuhan, saya udah baca firman Tuhan. Buat apa sekarang saya marah-marah? Saya buang jauh-jauh kemarahan saya. Firman Tuhan benar menegur hati saya. Tuhan Yesus benar-beneran. Dulu Ibu Seli, Pak Condro, Ki Esther, Ki Maria nyuruh baca firman, saya nggak pernah saya tolakin dulu. Enggak, saya nggak baca firman Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan ngantuk, saya bilang ngantuk, benar-benar ngantuk. Tapi sekarang saya udah baca firman Tuhan. Tiap pagi saya tidur, kaki saya ada yang bangun baca firman. Jam 2 pagi saya bangun. Jam 2 pagi saya baca firman, diketawain sama kuntilanak. Kuntilanak ketahuan saya cekik-cekikan di depan rumah saya. Memang di depan ada pohon mangga. Saya bilang, aduh. Saya bilang pribadi saya sendiri, saya bilang, gua pengusir setan, maksud gua digangguin sama setan. Ada kuasa Roh Kudus, datang nama Yesus, pergi. Enggak ada. Setan itu gak ketawa lagi sama saya. Saya lagi baca firman, kok diketawain sama kuntilanak. Saya bilang itu. Tuhan berkuasa, Roh Kudus yang memimpin saya. Terima kasih Bapak Ibu, kesaksian saya pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Iya, puji Tuhan saya ada di sini hari ini. Terima kasih Cimaria. Saya lupa kesaksiannya apa kemarin ya. Cuman saya hari ini tadi barusan saya berdoa. Saya mendapat ayat di Mazmur 27 ayat 3. Saya bacakan ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saya belum lagi nanya Tuhan apa artinya. Cuma pada saat saya berdoa, saya minta Roh Kudus untuk menguasai ruangan ini, menguasai hati kita yang hadir semua gitu kan. Kemudian ada satu dalam hati saya bicara begini. Ini di sini seperti kamu. Saya itu nggak bisa, kurang tahu warna kuning, warna hijau, warna coklat. Nah, saya kaget tadi seperti itu. Jadi saya tanya, kenapa? Kalau saya kan, jadi gini, kita yang hadir di sini tuh bukan maksud untuk menghakimi atau apa, cuma sebagai kekuatan aja bahwa kadang-kala tuh kita nggak tahu ini warnanya merah, warnanya coklat, karena saya melihat merah dan coklat itu mirip, padahal tidak sama, mirip pun enggak. Nah seperti itu. Jadi kita yang hadir itu ada yang kehidupan kita nih kayak gini nih. Kita memandang sesuatu, apa yang dibicarakan Cimaria bilang kuning, kita nangkepnya coklat gitu. Jadi pemimpin bilang merah, kita terimanya hijau. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak paham gitu. Nah, roh ini saya tanya Tuhan, roh kita itu di sini kan disebut tentara ya. Saya ambil kalimat tentaranya, kemudian saya ambil hatiku. Tentara itu saya ini merasa kita semua tentara, pasukan akhir zaman, pas. Tapi tentara ini tanda kutip buta warna gitu. Buta warna, nggak tahu yang warna kuning, warna hijau gitu. Kalau saya lihat lampu merah, saya hanya tahu yang bawah itu jalan, yang tengah itu hati-hati, yang atas itu berhenti. Bukan dari warnanya. Nah, itu saya ibaratkan, ilustrasikan seperti itu. Jadi puji Tuhan kita punya pemimpin yang baik, yang sabar, rendah hati,
yang mau ngayomi, mau membimbing kita di sini, walaupun kita kadang-kadang salah persepsi itu. Jadi itu yang saya dapat. Jadi saya hanya diingatkan untuk bahwa kita harus sadar. Kita kemari kan punya tujuan masing-masing. Saya juga kemari sama istri saya, Sally, naik motor kemari punya tujuan. Tujuannya apa ya? Wah, pengen makan ayam di sini. Misalnya gitu. Nah, kita semua masing-masing punya tujuan kemari kan. Mau ketemu Cimaria, udah ketemu kangen, misalnya kan, udah lama nggak ketemu, ada di Serpong, mungkin ada acara, berdoa bersama-sama, ada tujuan masing-masing. Tapi kan di dalam yang disampaikan oleh pemimpin itu ada tujuannya. Tapi kita juga punya tujuan pribadi masing-masing. Kenapa mau hadir di sini? Nah, yang maksud saya tekankan adalah kita ini adalah tentara. Jadi pada saat kita sadar diri kita tentara, saya sendiri sedang di-upgrade. Saya sendiri sedang belajar bagaimana saya menjadi tentara yang baik. Tentara kan nggak baperan, nggak ngambekan, nggak tersinggung. Jadi nggak ada yang dikit-dikit mama gitu kan, nggak ada gitu. Dikasih permen nggak ada. Jadi memang saya nggak berarti maksudnya untuk menghakimi ya, tapi saya mengingatkan, mengajak kita semua untuk untuk menjadi tentara yang militan. Karena apa? Hati kita nih paling penting kan. Saya sendiri kan suka kesel nih sama istri saya. Saya berapa kali saling berdua nih ada masalah gitu, masalah komunikasi. Nah, sikap hati saya sama istri saya itu harus benar. Begitu pula dengan saya, dengan Cimaria, dengan Ci Esther, dengan Bro Roni, dengan Pak Boy misalnya ya kan, atau Pak Pendi. Nah, ini kan semua harus kita punya sikap hati yang benar supaya pada saat kita menyembah, kita masuk roh kita yang menyembah, roh kita berbicara dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan itu, kita nih kadang seringkali yang saya dengar, mari kita merasakan hadirat Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang pakai parfum di sini? Cimaria kan suka pakai tuh. Kalau baunya lewat, ada Cimaria, padahal nggak ada. Paham nggak saya? Ada yang pakai parfum, misalnya Pak Cimaria punya parfum khusus nih di rumah, misalnya sering kemari, tapi pas cium, bau parfumnya Cimaria, Maria datang, tapi nggak datang, masalahnya itu. Cimaria ini masih di rumah, masih gendong cucu, gitu, tapi nggak datang dianya. Ini yang bermasalah ini. Kita udah ngotot, udah berseru sama Tuhan gitu. Nah itu saya tanya sama Tuhan. Hati kita tuh sering dikuasai oleh pikiran kita nih. Hati kita kan dikuasai oleh sesuatu yang apa ya? Yang sehari-hari nih. Sehingga membuat kita tuh mentok di plafon gitu. Jadi pada saat kita menyembah, saya merasakan, saya merasakan apa yang saya dapat untuk kita membangun bersama-sama. Terutama Pak Pendi sudah mau membaca Alkitab. Nah, semuanya kita ini bukan berarti ngotot harus membaca, enggak. Tapi yang kenapa? Karena roh kita ini butuh makanan. Jangan kayak gini, contoh saya juga di gereja juga baca Alkitab. Gembala saya juga setiap hari baca kitab sendiri-sendiri. Di rumah, di setiap hari, dia satu dulu juga mereka baca Alkitab. Tapi pada saat masuk dalam grup kami, dia merendahkan diri, merendahkan hati untuk membaca kembali. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah ini yang maksud saya, hati kita ini mau dibentuk. Jujur, saya sendiri sedang dibentuk. Saya ini pemberontak, saya ini nggak mau diatur, saya ini mau menang sendiri. Pokoknya kalau istri saya bilang begini, apa kata papa itu pasti benar. Padahal maksud saya menjelaskan. Hanya saja istri saya tuh persepsi berbeda. Nah kita harus persamakan nih persepsi kita pada saat menyembah. Irama kita sefrekuensi dengan Tuhan. Nah pada saat kita sefrekuensi dengan Tuhan, bukan hati kita lagi yang menyembah, tapi roh kita yang menyembah. Nah itu yang paling penting yang saya tangkap tadi. Kita ini tentara.
Tuhan membentuk kita bukan jadi jemaat, bukan jadi, kan waktu bangsa Israel keluar itu Tuhan bilang sama Musa, bawa pasukanku keluar dari Mesir. Nah, Tuhan ingin membentuk kita pasukan. Kita di sini ada berapa orang? Ada destiny, ada ada tujuan kenapa pas ini Agape dibentuk. Dengan semua permasalahan, dengan yang ada saat ini, pergumulan masing-masing. Saya yakin Tuhan punya tujuan masing-masing. Kita bersyukur Cimaria sebenarnya mempersatukan kita dari macam-macam gereja. Saya dari GBI kan, dari GBDI, macam-macam kan. Nah, ini mempersatukan. Mungkin di tempat gereja kita nggak dapat, di sini kita diterima. Nah, marilah kita menyatukan roh kita pada saat menyembah, supaya apa? Kita masuk. Ya, kalau bahasa kerennya dimensinya Tuhan. Tapi saya lebih cocok sefrekuensi. Jadi kalau di radio tuning itu di Prambors kan 102.2. Nah, jangan di 102.1. Nah, kan bunyinya ada tapi kresek-kresek. Nggak masuk ke line-nya dia, nggak masuk ke lag-nya, nggak masuk ke line-nya, nggak masuk ke track-nya Tuhan. Jadi itu yang saya dapat. Dan saya sendiri memang sedang belajar. Saya juga belajar. Bukan berarti semuanya bisa, nggak ada yang sempurna, tapi saya belajar. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan datang di awan-awan, frekuensi itu nyambung. Perhatiin ya, frekuensi itu nyambung. 102.1 yang harusnya 102.2, kalau kita kurang sedikit, lewat. Nah, kita harus mengerti hatinya Tuhan. Nah, hati kita ini seringkali beku dengan kecapean, datang jauh, capek. Nah, ini yang harus harus kita bersama-sama memperbaiki. Jadi itu yang saya terima tadi saat saya berdoa. Saya tanya Tuhan, jadi pada saat menyembah tadi, jadi masing-masing bawa hatinya masing-masing, bukan bawa rohnya untuk masuk dalam Roh Kudus. Itu satu. Yang kedua, apakah Allah hadir? Hadir, wanginya doang. Tapi Allah ada nggak? Nggak ada. Seperti saya tadi cerita ilustrasi mengenai parfumnya Cimaria. Bisa Cimaria pakai parfum apalah yang mahal. Nah, wanginya doang yang datang. Orangnya masih di rumah lagi yang jujur. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Sadar pada saat kita nyembah itu tarik. Kita harus lepasin. Kita bawa roh kita tuh ke dalam. Tuhan mau ada di tengah-tengah kita. Jadi Tuhan ada di sini, jejak gitu. Wah, tuh Tuhan ada. Itu yang paling penting. Jangan pakai hati. Jangan pakai hati. Memang awalnya pakai mulut kita nyanyi kan. Tadi nyanyi apa? Pertama sama si Citini. Kemudian masuk ke hati. Nah, hati, pintu kita adalah ke roh. Pada saat hati kita boleh naik, biarlah roh kita yang menyembah. Di situ kuasa Tuhan terjadi. Nah, itulah yang saya dapat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kumpul di sini. Tadi saya lagi berdoa, saya pikir dalam ada kesaksian, saya pikir ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya kejadian dari kemarin ketika saya keluar selesai dari pekerjaan sekuler ya, sebulan yang lalu. Sebenarnya itu sangat berat bagi saya untuk resign ya, tidak bekerja. Tetapi itu sudah Tuhan tanamkan sebelum saya resign itu, hari-hari bulan-bulan sebelumnya di hati saya itu ditanamkan Tuhan, sepertinya saya itu harus full timer gitu. Tapi full timer dalam pelayanan di mana, di gereja atau di mana saya nggak tahu gitu. Dari gereja saya diminta full timer, tapi saya bilang saya belum mampu Bu, saya belum bisa. Kebutuhan saya gimana, kontrak rumah saya bagaimana gitu. Tetapi akhirnya bulan-bulan berikutnya Bapak Gembala saya nanya lagi, Bu Yosita, jadi nggak bisanya? Jadi Pak, saya udah siap gitu.
Serius. Terus kalau dinaikin gajinya lagi nanti bagaimana? Enggak, saya udah komitmen untuk keluar dari pekerjaan, saya bilang. Nah, sebulan yang lalu saya keluar. Nah, kemudian hari-hari yang kita kan harus hari-hari berikutnya kan kita harus kebutuhan makanan, kebutuhan sehari-hari kita kan harus berjalan terus. Kemudian kontrak rumah berjalan. Saya itu single parent ya. Saya punya anak satu, sudah pulang ke surga terlebih dahulu. Nah, kemudian tinggal saya sendiri, hidup sendiri, cari makan sendiri, kontrak sendiri, tapi bersama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, setelah saya keluar itu saya berpikir seperti ini. Waduh, saya pikir Tuhan, ke depan nanti itu saya pengen punya duit banyak dari mana ya, usaha atau bagaimana? Masih banyak pertanyaan dalam hati saya. Ketika itu saya buka YouTube, ada satu channel itu dari channel untuk bagaimana untuk menarik uang, jalan menarik uang untuk kita bisa mendapatkan uang setiap bulan itu bisa 1 miliar apa 2 miliar itu ada ritualnya bukan kayak ritual perdukunan. Jadi saya pikir itu bukan hal menuju ke okultisme ya, karena cara dia tuh dukun sekarang itu bukan bentuk berjenggot atau apa, orangnya keren gitu ya, orangnya keren di YouTube saya lihat. Cara dia kasih tahu ritualnya ini. Setiap hari itu bangun jam 1, jam 2 malam, kemudian mandi jam 3 pagi, kadang jam 2 pagi. Saya lakukan 1 minggu itu, ritual itu saya lakukan. Saya pikir nggak ada komat kamitnya kok gitu kan, nggak ada ucapan-ucapan yang ini. Yang dia ini formasinya aja yang dia ajarkan, mesti formasinya saya bangun pagi, kita harus bangun tidur keluar dari tempat tidur, kita sebelum menginjakkan kaki ke tempat tidur kita senyum 41 kali. Saya udah kayak orang gila. Saya pengen 1 miliar. Pemikiran saya seperti ini, Tuhan, sebelum kedatangan Engkau Tuhan, saya nggak mau pada saat masa kesukaran nanti saya ngontrak. Saya bingung nih mau bayar apa, kerja kagak, ya kan, semua pada mengalami masa kesusahan. Nah, bayar kontrakan ini apa Tuhan, saya pikir. Jadi pemikiran saya oke deh, saya pikir 1 miliar. Saya ikuti formasi dia 1 miliar per bulan, ya kan, tidak kerja dan tidak usaha. Formasinya itu bangun tidur senyum 41 kali, kiri kanan ke depan, udah kayak orang gila. 41 kali. Nah, kemudian itu udah bangun saya keluar dari tempat tidur, berdiri, saya ini langsung saya pujian penyembahan. Haleluya, saya puji menyembah Tuhan juga ya. Tuhan, puji menyembah Tuhan. Nah, kemudian saya baca Alkitab ya. Baca Alkitab itu kan ritual mereka Muslim ya. Jadi mereka sembahyang terserah itu. Kalau Kristen saya bawa pikiran saya, mungkin ini saya harus baca Alkitab nih. Saya baca Alkitab 10 pasal tuh pagi jam 1 jam 2 saya baca dulu. Nah, setelah itu saya mandi. Jam 3 sampai setengah pagi saya mandi bukan mandi kembang ya. Terus ada bilang lagi mandi daun pandan. Saya potong daun pandan, saya rebus sebelum tidur. Saya mandi daun pandan supaya wangi demi 1 miliar. Nah, lucu deh. Dan gitu saya mandi, saya lakukan gitu. Dan setelah itu saya mandi, saya duduk lagi pujian penyembahan lagi sampai doa, sampai jam 4 jam 5 saya doa pribadi sendiri seperti biasa ya. Dan kemudian itu jam 6 jam 7 baru tidur. Setiap hari seminggu itu saya lakukan. Jam 1 jam 2 saya harus bangun, tapi saya tidur lebih awal lagi. Nah, kemudian udah 1 minggu saya kan gak kerja nih. Nah, kemudian saya berpikir, Tuhan, apa ini nanti? Pokoknya katanya harus percaya. Saya yakin deh, satu benar. Formasinya begini. Saya bersyukur Tuhan, dalam 1 bulan ini saya mendapatkan 1 miliar tanpa kerja, tanpa usaha. Sampai 99 kali. Capek tangan saya sampai 99. Saya lakukan itu 99 kali. Saya mendapatkan 1 miliar, terima kasih Tuhan. Tanpa kerja, tanpa usaha, saya mendapatkan 1 bulan 1 miliar sampai 99 kali. Itu formasinya. Kemudian ada formasi lagi. Terima kasih Tuhan. Pokoknya nggak kelihatan gitu. Maksudnya secara seperti pendukunan ya, nggak kelihatan kata-kata itu. Saya pikir ini yang positif aja gitu. Saya ikutin 1 minggu. Nah, kemudian saya ikut doa sama Bu Maria waktu di TDRP ya. Di TDRP saya mulai membangun. Dulu saya dulu kan pendoa syafaat. Dari dulu tuh saya dipanggil Tuhan tuh doa dulu terlebih dahulu. Maksudnya jadi pendoa syafaat. Nah, kemudian udah lama saya ada 1,5 tahun itu bekerja.
nggak pernah lagi doa sangat haus. Hati saya sangat haus, sangat rindu untuk ikut berdoa. Nah itu saya ikut ke TDRP itu baru mengawalin lagi. Jadi saya masih kayak gimana gitu, masih limbung kayaknya. Ikut doa itu roh saya menggebu-gebu. Saya membangkitkan kapasitas roh saya supaya lebih besar. Karena saya percaya kalau roh saya besar, daging ini pasti ngikutin. Pasti roh kita besar, mematikan kedagingan saya yakin seperti itu. Kemudian ikut doa puasa Esther. Kemudian saya mau ikut lagi doa doa puasa Esther ya, gak batal, karena saya pelayanan, gak jadi. Nah kita kan kebetulan, saya pikir juga gini, Tuhan bagaimana nih hari-hari saya, uang saya udah habis nih ya kan, udah untuk biaya ini, biaya itu setiap hari itu kan pasti banyak lah pengeluaran untuk makan kita 3 kali sehari, kemudian untuk ini segala macam. Saya pikir, Tuhan uang kontrak rumah saya gimana untuk bulan depan lagi, uang saya ini udah habis. Saya bilang gitu sama Tuhan ya. Kemudian puji Tuhan, saya banyak berdoa, banyak waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan buka jalan ya. Di situ di lingkungan kita itu ada satu gereja GBI juga, tapi bukan gereja saya. Mereka tuh bukan rumah doa. Rumah itu dikontrakin. Itu orang Buddha. Nah kemudian dia bilang gini, Yosita, itu kan rumah Cianai, itu udah orangnya udah keluar. Sekarang itu rumah kita bikin rumah doa. Udah kamu urapin aja, kamu doain, kami bersihkan. Oke siap Cianai. Pada saya doain, saya urapin bekas-bekas ini budak-budaknya semua. Kemudian itu di wallpaper semua sudah jadi sekarang, puji Tuhan. Hari-hari berikutnya saya masuk untuk durang doa itu 4 jam, 5 jam ada di rumah doa itu. Terus Tuhan katakan seperti ini, saya dapatkan sesuatu. Anakku dia bilang, kalau engkau dipulihkan, semua orang yang datang ke sini akan dipulihkan. Ya, puji Tuhan ya. Kalau orang berdiri di pintu aja, orang udah nangis, udah ada hadirat Tuhan. Bahkan menarik orang pengen datang masuk ke rumah doa itu ya. Puji Tuhan, saya dapatkan sesuatu di rumah doa, banyak saya dipulihkan. Saya bilang gini, Tuhan bilang begini, bagaimana kedepannya nanti itu bahwa ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sedangkan saya masih sibuk dengan 1 miliar tadi, ya kan? Saya dapatkan sesuatu dari hati saya. Apa guna peroleh seluruh dunia? Kehilangan apa guna peroleh kita seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Saya ingat satu ayat firman Tuhan itu, tapi saya lupa di mana tertulis. Saya ingat itu, iya Tuhan ya, itu membuat hati saya oh iya, saya dapat 1 miliar, tapi nyawa saya hilang. Saya berpikir lagi, Tuhan, benar nggak dia dari Tuhan? Saya pikir lagi. Sedangkan kalau dari Tuhan itu nggak ada formasi-formasi seperti itu. Kita kan dalam nama Yesus, ya. Saya berdoa tetap dalam nama Yesus, tapi nggak ada seperti formasi-formasi 1 miliar, satu ini seperti yang saya katakan tadi tuh. Akhirnya saya berpikir lagi, ya benar juga bukan dari Tuhan. Terus saya dapat ayat lagi, kalau nggak salah itu di Ulangan, bahwa kita itu kita itu memberhalakan satu berhala, kekejian di mata Tuhan. Saya baca ayat itu ya, kekejian di mata Tuhan berhala. Oh iya itu berhala, saya pikir itu kekejian di mata Tuhan. Saya minta ampun. Ada dosa, ternyata ada dosa lagi yang belum saya bereskan di hadapan Tuhan. Dulu dosa masa lalu saya udah banyak ya. Mungkin itu yang membuat akhir hidup saya ini banyak sakit kolesterol lah, penyakit ya gula sih enggak, tapi kadar gula agak tinggi. Saya pikir mungkin ini dosa masa lalu. Saya ingat waktu anak saya belum meninggal, dia bilang begini, mama itu banyak aja nggak sembuh-sembuh, udah minum jamu-jamu tapi nggak sembuh-sembuh. Ada dosa yang belum dibereskan. Saya ingat seperti itu. Tapi puji Tuhan, hari itu saya malam itu berdoa, Tuhan mungkin ada dosa yang belum saya bereskan. Jadi saya bereskan dari dosa saya ketika saya udah lahir baru ya. Saya lahir baru di baptis itu tahun 94. Dari situ saya review semua. Saya review dosa-dosa saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya ketika saya jatuh dalam dosa, ketika saya jatuh dalam narkoba, semua banyak dosa-dosa yang lalu saya akui di hadapan Tuhan. Bahkan ke dukun-dukun, saya keterikatan dukun, pakai susuk semua saya pakai itu. Saya bilang dosa, Tuhan ampuni saya. Saya minta ampun, saya pakai susu ini, saya semua dibereskan. Dan kemudian saya minta ampun dari hal kecil, dosa-dosa saya besar. Saya minta ampun, puji Tuhan, mak saya udah sembuh sekarang ya. Puji Tuhan. Yang kedua, saya diingatkan seperti itu, bahwa dosa-dosa sekecil apapun Tuhan gak berkenan.
ya, dosa-dosa sekecil apapun. Jadi Tuhan mau supaya ketika kita mengikut Tuhan, kita itu menyangkal diri pikul salib. Ayo kita sama-sama buka dulu ya, saya diingatkan Tuhan ayat satu firman Tuhan tadi di dalam Lukas 9 ayat 23. Saya baca ya. Demikian firman Tuhan, Lukas 9 pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah satu ayat yang saya selalu tetap mengingatkan saya ketika saya mau menyimpang ke kiri ke kanan. Ayat ini yang selalu mengingatkan saya supaya Yesus katakan bahwa kita jika mau mengikut Yesus itu harus sangkal diri dan pikul salib. Artinya menyangkal diri, menyangkal semua keinginan-keinginan daging kita setiap hari, setiap waktu, bahkan memikul salibnya. Seluruh beban-beban yang ada dalam kehidupan kita itu kita pikul, ya. Karena beban itu kita katakan beban yang ditaruh Tuhan itu, yang kita pikul itu kalau kita serahkan kepada Tuhan itu adalah menjadi ringan. Jadi puji Tuhan, dengan ayat ini membuat saya semakin sadar diri, semakin bertobat untuk ikut Tuhan Yesus. Karena setiap hari kita tuh harus ada pertobatan. Setiap hari, bukan sebulan sekali atau setahun sekali kita bertobat. Ketika Roh Kudus ingatkan kita dosa-dosa kita sekecil apapun, kita harus bertobat. Amin. Jadi di hadapan Tuhan itu, ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu, tidak ada satupun bisa dosa yang menempel di dalam kehidupan kita ya. Jadi Alkitab katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Bapa di surga menuntut supaya kita kudus. Mungkin orang dunia mengatakan, sok kudus, ya kan? Emang bisa kudus? Bisa. Karena kalau Alkitab katakan kita bisa kudus, bisa. Karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat yang menguatkan kita, yang membuat kita bisa jadi hidup kudus. Karena tuntunan Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus. Jadi ini satu ayat yang setiap hari saya ingat. Ketika seperti tadi 1M akhirnya buyar, saya buang ya. Saya bilang Tuhan, saya bilangnya 1M saya buang. Saya buang, saya nggak mau uang dari uang dari dunia lah ya. Kalau memang Tuhan izinkan, ya puji Tuhan. Tapi nggak setiap bulan 1 miliar satu bulan tanpa kerja, tanpa usaha ya. Tapi mungkin kalau uang dari Tuhan dari surga, kalau Tuhan izinkan 1M, ya mungkin beli rumah supaya tujuannya nanti ketika Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus datang, masa kesukaran itu, maksud tujuan saya supaya saya jangan kontrak. Kasihan kan mikir saudara, ketika kita susah, dia punya kontrak. Bu, uang kontraknya mana? Karena saya sedih ya. Kontrak rumahnya belum dibayar. Kayaknya sedih banget ya. Tapi saya pikir gini, setelah saya dapat ayat ini, saya pikir saya percayakan seluruh hidup saya, mau apapun ke depannya, pasti Tuhan berkarya, turut campur tangan dalam kehidupan saya. Nggak mungkin saya setiap kali kontrak ini. Mungkin di hari-hari terakhir nanti Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Jadi Tuhan nanti akan memisahkan kambing-kambing, domba. Kalau domba itu mendengar suara Tuhan, seperti saya tadi, saya domba. Karena saya mendengar suara Tuhan, mendengar gembala saya. Biasanya kalau domba itu pasti mendengar gembalanya. Kalau kambing, apapun seperti Bapak tadi tentang gembala ya, cerita tentang gembala tadi pasti mendengar. Gembala kita misalnya di sini di Pesta Agape Bu Maria, walaupun Bu Maria bilang gini, kita pasti dengar. Karena itu tuntunan dari Tuhan. Karena gembala kita di Pesta Agape ini itu dari Tuhan, tuh Ibu Maria yang ditempatkan Tuhan di tim kita ini, di komunitas Agape ini, supaya mau kemana nih Tuhan arahkan. Seperti tadi baca Alkitab ya, dia diarahkan baca Alkitab, puji Tuhan, mungkin 3 pasal jadi naik 5 pasal ya. Kalau saya puji Tuhan, sebelum kita baca Alkitab ini, Tuhan sudah katakan di hati saya harus baca 30 pasal satu hari. Saya sudah lakukan dalam 1 bulan ini, kadang 2 pasal.
satu pasal karena saya sibuk di luar. Mungkin karena saya ada pelayanan di gereja saya udah ngantuk-ngantuk, aduh 10 pasal lagi nih Tuhan. Tetapi kadang saya paksakan diri saya 10 pasal pagi, 10 pasal setelah jam 12 siang, jam 1, dan 10 pasal lagi sampai mau tidur. Jadi 20 pasal. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, untuk apa sih sampai banyak-banyak? Kayak orang ini aja, kayak orang benar aja, memang orang benar ya. Yang baca Alkitab itu orang benar. Maksudnya bisa sih, bisa. Jadi untuk Roh Kudus menaruhkan di hati saya 30 pasal itu kita lakukan supaya ke depannya nanti kita kuat. Kita kuat menghadapi hari-hari hari-hari masa yang sukar ini ya. Mungkin bisa mungkin seperti gini, kita menjadi kita roh kita kuat, kita bisa menjadi pencipta. Nah, Tuhan ketika bumi ini kosong, masih diisi dengan roh Allah melayang-layang di muka bumi ini ya, masih Tuhan mencipta, jadilah ini, jadilah terang, jadilah ini, jadi bulan. Nah begitu juga kita ini Allah kecil ya, Allah kecil artinya kita ini kan anak-anak Allah ya. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anaknya. Nah Yesus bisa melakukan pekerjaan besar, kita juga bisa. Amin. Nah, itu nanti tujuan 30 pasal ini yang mungkin kalau nggak mampu berusaha, ayo keras kerjakan ya kan. Saya bisa, kenapa Bapak Ibu nggak bisa? Memang itu memang harus dengan perjuangan yang keras 30 pasal itu ya. Mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan ini mungkin itu kayaknya kita lelah ya. Tapi kita lihat sama-sama untuk tahun ke depan nanti, masa ke depan nanti. Kalau orang dunia nggak percaya, siapa bilang tahun ke depan nanti masa kesukaran atau masa ini? Bapak Ibu saudara-saudari, dunia ini sudah diambang kehancuran. Hanya kita mempunyai telinga seorang murid yang bisa mendengar suara gembalanya, mendengar suara Bapa di surga, mendengar suara Tuhan Yesus. Kejadian-kejadian alam sudah terjadi ya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini, di Indonesia bahkan di luar negeri, bahwa itu tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jadi sama seperti jangan kita jalan ke sana seperti gadisnya bodoh ya. Udah ada tanda-tanda zaman, kita mulai santai-santai, memprioritaskan pekerjaan, tidak memprioritaskan Tuhan ya. Tapi kalau gadis yang bijaksana, mari kita menjadi gadis yang bijaksana, kita memprioritaskan Tuhan dalam